Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja terus-menerus secara istiqomah ajak menghayati, mempedomani, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah upaya memahami mengapa di Indonesia, bahkan di dunia, bineka dalam berkepercayaan dan beragama. Ada yang bertanya di antara mahasiswa, alasan logis apa yang mendasari seseorang menganut kepercayaan tertentu atau agama tertentu. Marilah kita kaji secara seksama tentang logika keputusan berkepercayaan dan beragama. Tentu saja latar belakang dari Anda dalam kapabilitas keilmuan dan filsafat, termasuk di dalamnya hikmah yang kami sebut dengan hikmatologi, akan menjadi pedoman dasar bagi cara tanggap Anda terhadap dialog di dunia maya lewat kanal hikmatologi. Netizen, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, ada yang bertanya, sehari-hari kita mendengarkan kata logis, kata masuk akal, kata bernalar. Apa sebenarnya logika itu? Jika kita mencoba untuk menyederhanakan pengertian logika, yakni adalah cara berpikir untuk membahas yang bertalian dengan unsur-unsur logis. Jadi, logika sebagai bagian atau ranting atau cabang dari filsafat akan menyuguhkan kepada kita asas, aturan, hukum, dan metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu tentu saja memakai bahasa yang sistematis. Karena di antara ciri pokok dari ilmu pengetahuan itu adalah adanya sistematika. Pada saat kita berbicara keputusan berkepercayaan dan beragama, apakah logis? Apakah masuk akal? Nah, kita akan menggunakan dua piranti di dalam logika. Yang pertama adalah piranti berpikir indrawi menggunakan otak. Yang kedua adalah piranti berpikir dengan
hati nurani. Ada yang menyebutnya dengan akal budi. Pirantinya adalah keimanan. Jadi keimanan yang disuguhkan sebagai dasar bagi seseorang yang menganut kepercayaan atau agama tertentu. Karena logis dalam otak, logis dalam hati, maka logika itu tidak akan menciderai diri maupun orang lain. Meskipun sadar bahwa logika sama-sama menggunakan piranti otak dan atau sama-sama dengan menggunakan piranti hati, tetap tidak akan ada kesamaan yang betul-betul sama orang sejagat raya ini. Kalau kita ciutkan, kita kecilkan, meskipun berdasar ideologi Pancasila, sama ideologinya, sama dasar negaranya, namun karena kapabilitas latar belakang kehidupan dan keilmuan yang berbeda, maka pasti, nyaris pasti, tidak akan ada satu pun yang persis sama. Jadi mustahil kita mengajak semua orang sama di dalam mensikapi satu hal. Sama dalam pengertian sama persis, tidak ada bedanya. Nah, logika di dalam perannya mengambil satu keputusan, maka logika itu juga memanfaatkan proposisi. Di mana proposisi itu adalah kalimat yang logis, kalimat yang masuk akal, memuat hubungan, ya, hubungan antara satu dengan yang lainnya, atau hubungan dua hal atau lebih, ya, untuk mendapatkan penilaian. Apakah kita menilai bahwa sesuatu itu yang dirasa oleh hati atau yang tampak oleh panca indera? Kalau hati, nanti kita bisa menggunakan sat indera, indera ke-6, ataupun sapta indera, indera ke-7. Nah, benar salah itu di dalam terminologi logika disebut proposisi. Jadi kita mencoba merenda, menyusun kata, ya, membuat satu kesimpulan. Maka kesimpulan itu di dalam berkepercayaan dan beragama diserahkan tidak sebatas otak, namun juga pada kolbu, pada hati yang terdalam. Dalam ungkapan atau terminologi sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ada yang disebut dengan kolbu mukmin baitullah. Hatinya hamba-hamba yang beriman, disitulah singgasananya Allah. Singgasana itu dalam konstruksi abstrak. Jadi bukan kursi yang seperti tempat yang kita duduki ini. Singgasana adalah dasar keyakinan sekaligus mahkota dari kehidupan seseorang. Kemudian seseorang, jika kita tinjau secara logika, sebelum membuat satu keputusan, maka dia harus menalar. Jadi dalam logika kita juga mengenal diantaranya adalah penalaran. Sebelum membuat keputusan. Penalaran itu adalah
upaya atau proses berpikir untuk menggabungkan dua hal atau lebih guna menarik satu kesimpulan agar kita mendapatkan pengetahuan baru atau setidaknya kesimpulan baru. Kalau di pasca sarjana, khususnya strata 3, ya, meskipun kami tidak selalu sepakat harus strata 3 begitu ya, karena ada yang sarjana muda zaman dahulu juga sudah ada yang bisa melahirkan inovasi. Ya. Jadi pengetahuan baru itu bisa kesimpulan baru. Nah, kesimpulan baru itu bisa menolak yang sudah lama mengakar kuat atau memberikan justifikasi menerima dengan penguatan yang baru. Jadi ada pembuktian kemudian dikuatkan lewat pengelanaan atau safari berpikir secara logis ya, itu untuk mendapatkan inovasi. Karena itulah di dalam berkepercayaan dan beragama ada orang yang tadinya beragama tertentu, umpamanya contohnya, kemudian pindah menjadi agama B. Perpindahan ini tentu adalah melewati proses berpikir yang dalam bahasa logika disebut penalaran. Nah, penalaran ini bisa melalui pengalaman-pengalaman spiritual, baik yang dilakoni sendiri mandiri ataupun yang didasarkan pada dialog antara satu dengan lainnya. Artinya bahwa ada dialog, ada kemitraan di dalam berbicara, kemudian dari hasil kemitraan bicara itu mendapatkan simpulan baru. Nah, dari sinilah maka seseorang dalam terminologi logika untuk mengambil keputusan barulah melahirkan satu keputusan. Ya. Jadi keputusan itu tidak tiba-tiba, tetapi keputusan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada masukan, ya, ada dasar berpikir, di mana keputusan itu akhirnya menjadi perilaku logis manusia yang didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Demikian juga di dalam beragama dan berkepercayaan, ketetapan orang secara logis, secara logika, meyakini dari kecil, dari lingkungannya sampai dengan meninggal dunia, itu adalah satu keputusan. Demikian juga ketika seseorang berpindah ke agama, dari agama A ke agama C, adalah satu keputusan. Dan setiap keputusan itu secara logika harus senantiasa bijaksana. Sesuai dengan filsafat itu sendiri, philo dan sophia. Jadi orang-orang yang sangat mencintai kearifan. Mencintai kearifan, mencintai kebijaksanaan, berarti andai saja dia meninggalkan agama semula, berpindah ke agama satunya, ya, maka kepindahan itu tidak akan merusak agama yang ditinggalkan dan tidak akan terlalu mendewa-dewakan agama yang diyakini sekarang. Sehingga terjaga keselarasan Bhinneka Tunggal Ika di dalam rasa kebangsaan Indonesia. Jadi sangat naif, ya, absurd
Kalau dalam bahasa filsafat, ketika sama-sama dalam satu iman, kemudian saling mencela, saling menyindir, sarkasme tidak jarang dilontarkan di era kesejahatan ini. Karena itulah patut tak saja dihindari, tapi jauh-jauh harus ditinggalkan. Jadi kali ini kita mencoba untuk bagaimana kita melogikakan kepercayaan dan agama yang kita yakini. Mengapa dianggap logis padahal kepercayaan agamanya berbeda, kitabnya berbeda, dan seterusnya? Logika itu meskipun di dalam filsafat, ilmu, ya, dalam persyaratannya ilmu itu berlaku universal, ya. Sebenarnya yang universal itu bukan pemberlakuannya, tetapi yang universal itu adalah sifat dari ilmu itu, di mana sifat itu bisa dikaji oleh siapapun. Jadi bukan keberlakuannya, karena ekonomi Indonesia dengan Malaysia berbeda. Agama ya yang diterapkan di satu kampung walaupun agamanya sama, tetapi ketika tradisi budaya di masyarakat yang berbeda, maka hiasan-hiasan atau pernik-pernik dari agama itu pasti berbeda. Logika tahlilan dengan konotasi ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama itu pasti berbeda dengan logika tidak tahlilan dalam konotasi Muhammadiyah. Sama-sama keduanya Islam, ahli sunnah wal jamaah, kitab sucinya sama, hadisnya sama, dan seterusnya. Jadi logis dalam kepercayaan dan beragama itu adalah ketika hati kita bisa seluas samudera, ada ikan mati, ada bangkai kapal, dan yang lainnya, esensi dari rasa air laut tetap sama. Warna pun tetap sama. Jadi, menjadi manusia yang menggunakan logika dalam beragama, dalam berkepercayaan adalah keluasan cara bernalar, keluasan cara memutuskan dalam meyakini agama dan kepercayaannya, sekaligus menghormati orang lain di dalam berkepercayaan dan beragama. Semoga bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, terutama mahasiswa, sebagai pilar penyanggah kepemimpinan masa depan, semakin mampu memainkan logika yang bersumber dari nilai luhur Pancasila. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.